Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Damayanti dengan NIM 13014200011. Pada video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Pembahasan kali ini akan berkaitan dengan artikel di samping, yaitu sekolah jarak jauh, picu stres dan kecemasan anak. Saya akan memberikan bagaimana tanggapan saya mengenai artikel tersebut jika dikaitkan dengan pemahaman saya selama mempelajari mata kuliah PIP saat ini. Kita sebagai calon pendidik akan bertemu dengan berbagai macam karakter, sikap, kemampuan, dan kecerdasan. Dari hal ini, kita akan belajar bagaimana cara untuk menghadapi siswa, menemani mereka belajar, mengarahkan mereka jadi lebih baik, hingga tercapainya pembelajaran yang tepat. Sebagai pendidik, tentu harus sadar bahwa menjadi pendidik harus memiliki visi atau tujuan tertentu yang jelas. Namun, hal ini juga tidak menutup kemungkinan terjadi masalah pendidikan dan pembelajaran yang salah satunya disebabkan oleh faktor sosial, yang dimana terjadi dalam pandemi COVID-19 seperti saat ini. Apakah pembelajaran jarak jauh sudah menjadi alternatif yang tepat pada saat ini? Menurut saya, iya, karena PJJ diterapkan guna untuk memutus atau mengurangi penyebaran virus COVID-19. Kemendikbud Indonesia mengambil suatu keputusan yang benar-benar terbaik dalam dunia pendidikan. Bagaimanakah kegiatan pembelajaran dalam PJJ memfasilitasi peserta didik sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia? Kita lihat dari wujud hakikat manusia itu sendiri. Yang pertama, tanggung jawab, yaitu melakukan inovasi-inovasi baru seperti bereksplorasi, menerapkan berbagai macam teori, pendekatan, atau prinsip desain pembelajaran. Yang kedua yaitu kemampuan bereksistensi, mampu menyediakan pembelajaran berkualitas bagi peserta didiknya dan tidak takut untuk menjelajah serta bereksperimen dengan metode pembelajaran. Pendidik tentu harus berpikir bahwa konten pembelajaran tersebut nantinya akan disampaikan secara daring. Pendidik menentukan konten pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Bagaimana lingkungan pendidikan dapat mempengaruhi keberhasilan belajar? Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Dari hal ini, lingkungan keluarga mempunyai tugas yaitu motivasi cinta kasih, motivasi moral, dan tanggung jawab sosial. Keluarga itu tempat pendidikan yang sempurna, sifat dan wujudnya untuk melangsungkan pendidikan ke arah pembentukan pribadi yang utuh. Yang kedua, lingkungan sekolah memiliki tanggung jawab dalam mencapai keberhasilan belajar anak, seperti akan fungsi dan tujuan pendidikan secara umum, keilmuan, dan pengelola, serta pelaksana pendidikan. Seperti yang disampaikan bahwa sekolah adalah pusat penting yang memenuhi kebutuhan mendasar seperti akses ke dukungan dan layanan kesehatan mental serta jenis perlindungan lainnya. Yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Memiliki peran yang penting apabila masyarakat peduli terhadap sesama, maka memungkinkan keberhasilan pembelajaran tercapai dengan cepat. Dalam hal ini, masyarakat bisa membantu memberikan pengetahuan dan pengalaman yang tidak bisa diberikan oleh keluarga atau sekolah secara memuaskan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pendidikan untuk menghadapi perkembangan masyarakat saat ini adalah keseimbangan antara bimbingan dan pemberian tugas. Proses bimbingan mengenai materi yang sulit dipahami sangat penting, seperti menggunakan forum diskusi tanya-jawab. Sebagai pendidik, seharusnya kita mengetahui batas kemampuan tugas yang kita berikan kepada peserta didik. Jangan sampai tugas yang diberikan menjadi beban tersendiri bagi peserta didik. Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tersendiri sehingga perlu menggunakan metode tertentu, seperti memanfaatkan kemajuan teknologi pada saat ini, misalnya menggunakan Prezi untuk menghasilkan video presentasi yang menarik, atau menggunakan Kahoot untuk melakukan kuis. Namun yang terpenting, aplikasi atau metode belajar yang dilakukan itu harus dikuasai oleh pendidik dengan baik. Pendidikan itu bukanlah tentang nilai saja, namun mengenai orang-orang yang kita temui, pengalaman yang kita dapatkan, dan skill yang kita kembangkan, itulah hal utamanya. Setiap anak memiliki perbedaan antara satu sama lain. Jangan sering menyamakan dan membandingkan keberhasilan atau kemampuan anak. Sekian penjelasan dari saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.